itu dari SD, SMP, SMA itu kan hanya di satu kota saja. Nah, di FKG ini aku punya banyak teman dari Sabang sampai Merauke, dan jadi aku bisa mempelajari karakter-karakter orang, terus lagi juga terkait bidang artistik dan estetik. Sebelumnya saya tidak menyukai bidang tersebut, tapi ketika saya di FKG ternyata saya tertarik pada bidang tersebut dan menikmati prosesnya. Selama kuliah di FKG, menurut aku masa-masa paling berharga itu pas koas sih. Karena menurutku nggak semua orang itu beruntung bisa ngerasain karakter development seseorang yang merasakan koas. Untuk bisa melakukan sesuatu, memberikan segala hal, jiwa, raga, materi, tanpa mengharapkan apapun, imbalan apapun, itu harganya mahal banget sih. Dan untuk seluruh orang, keluarga, mama, papa, sahabat, pacar, yang menemani seseorang yang sedang berjuang selama koas, kalian semua keren banget sih, nggak semua orang bisa kayak gitu. Baik, jadi untuk pengalaman saya yang paling tidak terlupakan adalah ketika saya bisa berinteraksi dengan pasien di klinik RSGM. Dari hal tersebut saya belajar bahwa setiap pasien memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga saya belajar untuk beradaptasi untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan karakter pasien tersebut. Dari S1 sampai koas, menurut saya ada hal yang bisa saya pegang sampai dewasa nanti, yaitu saya tidak bisa menambah hari dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa hidup, tapi saya bisa membuat hari-hari saya lebih hidup dengan cara ya memaknai setiap proses ataupun kondisi, struggle, stres atau apapun dalam kehidupan sehari saya. Karena dengan seperti itu, kita sebagai manusia bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur, bisa memaknai setiap hal kecil, dan tentunya semakin menyadari kehadiran kita di alam semesta ini sebagai apa? Kita bisa berperan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Sebenarnya koas di FKG tuh ada banyak tantangannya. Salah satunya itu mungkin karena pasien, terus yang kedua itu karena biaya. Pasien itu karena saya bukan berasal dari Jogja ya, jadi saya kesulitan untuk mendapatkan pasien. Terus yang kedua karena biaya. Ada beberapa pasien yang saya bantu untuk biayai, makanya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya untuk mendapatkan pasien, dan untuk pasien saya terima kasih sudah mau jadi pasien saya. Jadi hal yang paling berat menurut saya di FKG itu selama berkoas ini adalah di mana berkaitan dengan pasien. Saat malamnya saya sudah mendapatkan DU dan sudah membooking DU dan sudah janjian juga dengan pasien ini. Namun kebesokan harinya rencana yang sudah saya buat itu bisa saja gagal dikarenakan pasien biasanya juga sulit dihubungi. Saya terpaksa untuk membatalkan rencana tersebut. Pelajaran hidup yang saya dapatkan di FKG ini berkaitan dengan kalau manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi mereka harus saling bantu-membantu, di mana contohnya di segala aktivitas, contohnya dalam pekerja pasien kita membutuhkan asisten, di mana asisten tersebut adalah teman kita sendiri. Kemudian juga biasanya saling bertukar pasien atau saling membantu teman kita untuk mendapatkan pasien, sehingga hidup di dalam FKG ini tidak luput dari bantuan teman dan saling bantu-membantu dalam segala hal. Oke, jadi di sini mungkin saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang berkesan selama koas di FKG ini, dan mungkin sedikit lucu ya. Jadi waktu itu saya akan melakukan indikasi suatu pekerjaan, di mana setelah saya melakukan pemeriksaan dan lain-lain, saya menuju ke ruang DPJP. Di situ saya melihat ada DPJP yang sedang duduk di dalam dan beberapa residen yang berada di sekitarnya. Kemudian saya masuk dan saya minta izin untuk melakukan indikasi. Kemudian ketika saya akan melakukan indikasi, saya sempat melihat ke residen yang berada di dekat dari dosen tersebut. Kemudian saya menyadari bahwa di situ residennya bukan dari departemen yang sedang saya kerjakan. Ternyata DPJP tersebut bukan DPJP yang saya tuju. Kemudian saya buru-buru untuk mengakhiri indikasi dan kemudian saya pamit. Di situ dosen tersebut seperti kebingungan kenapa saya tidak jadi indikasi dan saya buru-buru untuk keluar. Oke, jadi kalau pengalaman selama koas itu lebih ke pengalaman yang bikin deg-degan ya. Jadi saya itu punya beberapa pasien itu yang mendadak tuh harus pulang kampung, karena pasien saya kebanyakan itu memang dari luar Jogja. Dan biasanya ngasih taunya tuh kayak mendadak, kayak H-3, H-4, mendadak harus balik lagi, harus pulang kampung. Padahal perawatan mereka itu jangka panjang, yang mana kalau saya mau ganti pasien itu tuh kayak terlalu mepet dan nggak cukup waktunya. Padahal di masa-masa mereka tiba-tiba mendadak harus pulang itu, saya tuh juga ngejar ujian departemen. Tapi untungnya pasien-pasien ini
akhirnya bisa diselesaikan perawatannya. Saya akan menceritakan struggle saya selama di sini, di mana saya memiliki kesulitan untuk berkomunikasi sehingga saya sangat sulit untuk mencari pasien. Kemudian titik baliknya ada di bulan Agustus, di mana saya bertemu dengan teman-teman yang memiliki struggle yang sama seperti saya, sehingga kami saling support, saling menguatkan. Hal yang saya dapatkan dari pelajaran itu di mana kita harus keluar dari zona nyaman kita dan kita harus percaya diri untuk mendorong diri kita sendiri untuk berkembang. Salah satu cerita yang tidak pernah saya lupakan yaitu hari dimana saat akan verifikasi berkas kompre. Saat itu saya dan teman-teman saya yang lain menunggu 3 hari berturut-turut dari pagi hingga sore dikarenakan memang pendaftar yang banyak. Lalu akhirnya pada saat hari terakhir nama kami dipanggil satu persatu. Saya ingin berterima kasih karena telah membantu kami dalam memverifikasi berkas kompre kami yang banyak. Pengalaman koas yang tidak akan saya lupakan adalah saat saya harus mengikuti 8 ujian departemen sekaligus dalam waktu 2 minggu. Kalau saat itu dipikir-pikir saya tidak akan bisa melewati itu. Namun karena saya berjuang dengan teman-teman yang lainnya, terus kami saling membantu sehingga kami bisa melewati ujian tersebut. Menurut aku, hal terberat di FKG UGM, terutama di masa koas itu adalah masa-masa dekat UKMP ini sih. Soalnya harus mengejar requirement dari pagi, bener-bener sampai RSGM tutup. Dan yang aku rasa tuh 7 hari itu tuh rasanya nggak cukup banget. Terus sempat ada rasa-rasa pengen nyerah, terus rasanya kayak nggak mampu. Tapi aku ngerasa beruntung banget karena aku dikelilingi sama teman-teman yang baik banget, yang selalu support aku. So now, here I am. Hal yang tidak terlupakan bagi saya yaitu saya harus menjalani UKMP 2DG 2 kali dan salah satunya saya harus menjalaninya di luar UGM. Pada saat itu, saya dan Mas Yuri merasa sanggup menjawabnya, namun ternyata rezeki berkata lain. Dari pengalaman itu, saya belajar banyak hal, salah satunya yaitu menerima kegagalan, kemudian bangkit lagi dan terus belajar. Saat ini saya bersyukur telah berada di titik ini. Lalu saya memiliki pesan untuk teman-teman yang lain, teman-teman seperjuangan. Selamat sudah berada di titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak menyangka bisa sampai di titik ini, bisa mengikuti Sumpah Dokter di bulan Maret ini. Terima kasih untuk DPJP, PC Koas yang sudah membimbing saya, dan khususnya untuk Dokter Uri dan Dokter Anis yang selalu setiap harinya menanyakan update progres dari saya, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan. Dan cerita yang tidak akan pernah saya lupakan di FKG UGM ini yaitu saya 3 kali mengikuti UKMP. 1 kali saya menjadi first taker dan 2 kali saya menjadi retaker, dan alhamdulillah saya bisa menjadi dokter gigi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang telah dengan sabar dan setulus hati telah membimbing kami dan membagikan ilmunya dengan kami. Kami mohon doanya selalu untuk kami ke depannya, dan semoga Bapak Ibu dosen sekalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman saya yang masih mengejar mimpinya untuk menjadi dokter gigi dan untuk mencapai di titik ini, saya mendoakan kalian semoga selalu diberi kelancaran dan kemudahan, dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.